أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat,
orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Alhamdulillahirabbil alamin, biaunillah, biidnillah, biridhoillah kita bisa bertemu kembali untuk bertartil Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Al-Quran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga memohon kepada Allah agar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tambahilah pengertianku. Jadi kita apa yang kita baca, kita pahami. Apa yang kita pahami kita amalkan, dan apa yang kita amalkan kita dakwahkan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 35, yaitu al-wasilah. Kemudian marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman dan takwa yang ada di dalam diri kita mudah-mudahan senantiasa berkembang, berbuah, tumbuh, yang akhirnya bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat yang ada di bumi ini. Jadi misalnya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu ada sholat digabung dengan infak. Jadi orang-orang yang sholih, hubungannya dengan Gusti Allah baik, maka dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sholih secara sosial, termasuk yaitu zakat, infak, dan sedekah. Kemudian di surat 9 ayat 60, di sana ada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat sedekah itu, termasuk fakir, termasuk orang yang miskin, termasuk amil zakat, para mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang punya hutang, orang yang fisabilillah. Nah, itu adalah sebuah kewajiban yang datangnya dari Allah. Mudah-mudahan zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita lakukan. Makanya dibutuhkan yang namanya ikhlas, Dengan ikhlas itu nanti sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu berupa ucapan atau dzikir dan lain sebagainya yang baik,
pasti akan mendatangkan kebahagiaan ya Dek. Dan Allah Maha bijaksana. Jadi tidak ada ceritanya Dek, orang yang rajin sholat dan orang yang rajin infak itu hidupnya sengsara. Tidak ada ceritanya ya. Pasti dengan izin Allah mereka akan dilapangkan ya, dimudahkan ya Dek. Jadi sopo sing gelem gampang no urusane orang lain, maka urusannya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 265. Ya, jadi kalau berinfak harus dengan nawaitu ya, ditata niatnya ya Dek. Harus dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kita harus kita kokohkan. Kita harus tafaqquh fiddin, senantiasa belajar ilmu. Ya Dek, kemudian orang yang berilmu itu akan melahirkan orang-orang yang rajin beramal. Kemudian orang-orang yang beramal yang berdasarkan iman ilmu itu akan ikhlas karena Allah. Dan yang paling penting mudah-mudahan bisa istiqomah, yaitu continue ya. Allah akan meneguhkan jiwa dan raga kita ya Dek. Jadi sehat walafiat nanti ya Dek. Orang yang rajin infak, orang yang rajin sholat dengan baik, maka akan diteguhkan ya, jiwa raganya akan kokoh ya, sehat wal afiat. Itu seperti kebun yang tinggi Dek. Kebun yang berada di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan yang lebat, kemudian hasilnya melipat-lipat ya Dek. 2 kali lipat Dek, luar biasa Dek ya. Kalau misalnya tidak ada turun hujan yang lebat itu, maka embun pun itu bisa ya menyebabkan buah-buahan atau tanam-tanaman yang ada di situ itu bisa menghasilkan buah-buah yang banyak. Nah, ini adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi mari kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan kasih sayang Allah itu ada pada diri kita, keluarga kita dan umat ini. Dan bersegeralah kita, yaitu senantiasa beristighfar dan mohon ampun kepada Allah atau taubatan nasuha, terus rajin infak dikala lapang, dikala sempit ya Dek. Kemudian menahan amarah ya Dek ya. Itu perlu, kalau ingin marah-marah ditahan ya, jangan dibelongno. Nanti kalau dibelongno marahnya, maka kebaikan kita akan hilang semuanya ya. Pahala sholat hilang, pahala ngaji hilang, pahala infak hilang gara-gara kita marah-marah. Maka yang marah-marah tahanlah, minta kekuatan kepada Allah agar yang marah-marah itu bisa jadi ramah-ramah. Dan juga maafkanlah ya kesalahan orang lain. Orang yang minta maaf kepada kita, kita harus memaafkannya. Dan kita sendiri juga harus mau minta maaf apabila kita berbuat salah kepada orang lain. Mudah-mudahan laku-laku yang baik-baik itu tadi Dek menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa bisa mencintai Allah, bisa mencintai Rasulullah, sebagaimana yang terdapat di surat Ali Imran Dek, mulai 132 sampai 136, dan juga termasuk Ali Imran ayat 31. Mari kita gabungkan di kajian kita pada pagi hari ini.
Surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini bukan saja ditujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup juga semua umat yang menganut agama-agama yang diturunkan dari langit, termasuk umat Islam. Jadi kita harus banyak membaca sejarah ya Dek. Jadi para nabi dan para rasul, dari nomor 1 Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu nabi yang nomor 25. Jadi ada sejarah-sejarah umatnya ya Dek. Jadi ada umat-umat semuanya ya Dek, ada umat manusia, ada umat jin, ada umat binatang, ada umat tetumbuhan. Lihat itu dalam surat ke-6 Al-An'am ayat 38 sampai 48. Jadi kita hendaknya mempelajari ya dia. Ya, ada kitab Zabur ya Dek, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Qur'an. Dengan adanya kita dikasih kitab-kitab suci itu supaya kita mau belajar, supaya kita mau membaca, Dek. Jadi orang yang membaca dengan orang yang tidak membaca itu enggak sama, Dek. Orang yang mau memahami dengan orang yang tidak mau memahami juga enggak sama, ya Dek. Orang yang mau mengamalkan dengan orang yang tidak beramal juga tidak sama. Orang yang berdakwah dengan orang yang tidak berdakwah juga tidak sama ya Dek ya. Pada ayat 177 ini Allah menjelaskan kepada semua umat manusia. Nah, semua umat manusia itu namanya Bani Adam alaihissalam Dek. Kita itu anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Makanya harus ngerti sejarah kehidupan manusia ini Dek ya. Jadi harus berusaha menjadi manusia yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, baik ilmunya, baik hartanya ya. Kalau punya harta ya dengan hartanya, kalau punya ilmu ya dengan ilmunya, kalau punya pemikiran yang baik ya dengan pemikirannya, ataupun dengan doa-doa yang kita panjatkan ya Dek. Agar umat ini senantiasa beriman takwa, semakin kokoh. Ada yang belum beriman takwa jadi beriman, yang sakit didoakan supaya sembuh ya dia. Jadi begitu. Bahwa kewajiban itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat, tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya loh Dek. Jadi pertama kali dasarnya Dek ya, itu adalah iman ya Dek ya. Jadi nanti tanda-tandanya orang yang Islamnya baik ya Dek, imannya baik, ihsannya baik, itu adalah punya budi pekerti yang baik ya Dek. Jadi mampu untuk berakhlak kepada Allah ya, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada Islam, berakhlak sesama makhluk ciptaan Allah. Jadi enggak boleh ya Dek manusia pintere koyo opo ya Dek ya. Nah, karena contohnya kita ini adalah para nabi dan rasul ya, semuanya tetap abduhu wa rasuluhu, yaitu hambanya dan utusannya. Jadi gak boleh menteng-menteng ya Dek. Jadi hamba ya tetap hamba ya, hamba Allah. Aku ini adalah hamba Allah. Aku ini adalah khalifatullah atau pemimpin atau ro'in ya Dek. Aku ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai ngaku ya Dek. Jangan sampai ngaku-ngaku jadi Tuhan ya, kayak Mbah Fir'aun itu Dek. Akhirnya ngaku jadi Tuhan dikutuk sama Gusti Allah ya Dek. Ya, Fir'aun itu. Makanya itu contoh
contoh yang jelek agar kita tidak jadi orang jelek. Tapi kalau contoh baik agar kita meniru jadi orang yang baik. Iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menenteramkan jiwa loh Dek. Jadi nanti kalau imannya baik ya Dek, Islamnya baik, ihsannya baik ya Dek, itu kita akan diberi ketentraman ya Dek, yang namanya nafsul mutmainnah Dek, jiwa yang tenang Dek ya, jiwa yang tenang ya Dek. Kita tetap senantiasa dalam kondisi apapun ya Dek, kita tetap menjadi hamba Allah. Jangan sampai pas jaya, pas sugih jadi hambanya Allah, tapi waktu diuji melarat dia jadi hamba tuyul. Jangan sampai jadi hambanya setan, jangan sampai ya Dek. Yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan loh Dek. Jadi kalau kita iman selalu, Islam selalu, ihsan selalu, dapat mengajak diri kita ini Dek menjadi orang yang bisa apa Dek, melakukan sebuah kebaikan dan bisa mencegah segala bentuk kemungkaran loh. Jadi iman itu nomor 1 ya. Beriman kepada hari akhir sebagai tujuan terakhir dari kehidupan dunia yang serba kurang dan fana loh Dek. Jadi dunia ini tempatnya susah Dek. Makanya bayi itu kalau dilahirkan ke dunia nangis apa guyu Dek? Nangis, jadinya mesti nangis. Lah tangis itu banyaklah tangis, jangan banyak guyu karena banyaknya orang yang guyu itu Dek bisa menyebabkan kita hatinya atos ya Dek ya. Jadi banyak-banyak menangis yang dalam arti ya beristighfar dan bertobat ngono Dek ya. Ojo guyu terus nanti ya akhirnya lupa diri ya, lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa Islam ya, dan juga menandakan orang itu akhlaknya belum baik ya Dek. Hati-hati ya Dek ya. Beriman kepada malaikat yang diantara tugasnya menjadi perantara dan pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul Dek. Anak malaikat ya Dek. Malaikat selalu bersama kita Dek ya. Malaikat itu ada 10 itu Dek. Malaikat-malaikat yang senantiasa bersama kita ya Dek. Ada yang dari depan, ada yang datang dari belakang ya, kanan kiri kita. Kalau kita berdoa Dek ya Dek diamini sama para malaikat. Makanya kalau mari sholat ojo langsung melayu, tapi wiridan dulu ya Dek. Diamini sama malaikat. Malaikat memintakan ampunan kepada kita, memintakan ampunan kepada orang-orang yang ada di bumi yang beriman takwa loh Dek. Bagusnya yang namanya malaikat lah, malaikat itu juga makhluknya Allah ya Dek. Ada malaikat Jibril itu panglimanya para malaikat Dek ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel ya Dek. Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan dan seluruh ya Dek para malaikat-malaikat langit itu makhluknya Allah yang mulia Dek ya, sebagai teman-teman kita apabila kita ini senantiasa beriman dan takwa. Nanti lihat di surat Ar-Ra'd Dek, surat 13 ayat 11 sampai 28 ya, dibaca di sana. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an dan lain-lain loh Dek. Makanya belajar Dek ya. Kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi itu dibaca, jangan dipleset-pleset no, akhirnya menyebabkan nanti dikutuk sama Gusti Allah. Nggak boleh ya. Kitab-kitab suci itu semuanya saling sinergi ya Dek
Jadi begitu urut Dek, jadi sambung menyambung menjadi satu ya. Jangan sampai dipecah-pecah belah ya Dek, seperti di surat 30 Ar-Rum 30 sampai 46 itu orang yang suka pecah-pecah. Itu orang musyrik sukanya begitu, gelut ae senengane. Bertengkar, membunuh ya, memfitnah. Wong musyrik senengane biyen ngono Dek. Baca sejarah itu Dek, jangan ditiru ya Dek. Jadi orang yang baik jangan seperti ahli kitab yang percaya pada sebagian kitab yang diturunkan Allah tetapi tidak percaya kepada sebagian yang lain loh Dek. Imane separuh-separuh gak oleh Dek, kudu full ya Dek. Ya, ojo kok seneng Nabi salah satu, kabeh disenengi ya Dek. 1 sampai 25 disenengi kabeh ya, ojo dipecah-pecah. Nek pecah-pecah kok dadi pecah ya, dadi gak genah ya Dek. Atau percaya kepada sebagian ayat-ayat yang mereka sukai. Loh, ayat-ayatnya dipecah-pecah, oh aku seneng iki, aku gak seneng iki. Lah ngono ku jenenge belum sempurna ya Dek, belum baik. Tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, beriman kepada semua nabi tapi membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain loh. Nabi-nabi ini ya di banding no, iki nabi kujos, iki nabimu elek, lah ngono dosa. Ya, enggak boleh ya membeda-bedakan ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada nabi itu dosa. Karena nabi itu adalah abduhu wa rasuluhu, dia adalah apa Dek? Hambanya Allah dan utusan Allah di muka bumi ini ya Dek. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini. 1 Dek, memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaknya lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat. Loh Dek, nek dadi wong sugih sampean ya Dek, ya yang beriman takwa, jolali family ya Dek ya. Family sampean yang masih belum mapan kehidupannya ya Dek, dibantu ya Dek. Selain juga fakir miskin ya Dek. Ya, kemudian yang bagian itu bagian A, kemudian bagian B, memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya sehingga mereka bisa hidup tentram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakat ya, seperti di warga kita ya Dek, di virus biru ini Dek ya. Alhamdulillah ya, di RT kita ini, di RT 20 ada kotak kecil itu Dek ya. Jadi jenenge 1000 berkah Dek. Diisi kotak kecil itu, nanti diambil sama petugas, kemudian kalau sudah terkumpul nanti bisa digunakan untuk sambung kasih dan sayang, membantu para masyarakat ya Dek yang membutuhkan, yang sakit dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan langkah-langkah ini Dek ya, Pak RT dan kawan-kawan, Pak RW dan kawan-kawan, Pak Lurah, Pak Camat ya Dek, Pak Gubernur ya, dan Pak Presiden semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang beriman dan takwa. Doa-doa warga yang baik itu begitu Dek, untuk para pemimpinnya juga untuk saudara dan saudarinya semua. C Dek, memberikan harta kepada musafir yang membutuhkan sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Ono musafir Dek ya, jadi orang yang berjalan kalau Dek dari tempat ke tempat, bisa mencari ilmu, bisa berdakwah, itu boleh kita kasih infak ya Dek. D,
memberikan harta kepada orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kebutuhannya. Jadi ada orang yang meminta-minta ya Dek. Jadi orang yang minta, kalau kita nggak ngasih ya kata-kata yang baik ya Dek. Kalau kita sepurane Mas, sepurane, mohon maaf, ini ya. Jadi peminta-minta ya gak boleh terus langsung saya minta uang 100.000. Jadi minta-minta kok nodong. Kamu itu minta apa nodong. Nah, kadang-kadang orang yang fakir miskin itu karena tidak beriman takwa ya kayak penodong. Jadi kalau minta itu ya sak welas-welase nyuwun sak welas-welase, lan nek diweki ya matur nuwun terus didongakno. Aja njaluk terus saya minta uang 200.000 sekarang juga. Ini penodong apa minta. Nah, ini namanya harus belajar ya, jadi fakir miskin yang baik, terus jadi orang dermawan yang baik, orang yang kaya raya juga harus baik. Bagian memberikan harta untuk menghapus perbudakan sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang. Zaman dulu ya Dek, ada perbudakan, zaman sekarang ada orang-orang yang miskin papa, orang-orang yang gelandangan ya Dek. Itu perlu dimerdekakan dengan cara jalinan sosial. Mudah-mudahan ya Dek, negara kita ini Pak Presiden dan Pak Menteri dan kawan-kawan semua bisa ya Dek menyantuni umat yang ada di bumi ini ya Dek, macam-macam ya Dek ya, butuh pekerjaan ya, butuh makan, butuh minum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuasaannya agar kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang berguna bagi orang-orang yang ada di bumi ini ya Dek. Nomor 2 Dek, tadi nomor 1 A, B, C, D sampai E tadi. Sekarang nomor 2, mendirikan sholat, artinya melaksanakan pada waktunya dengan khusyuk, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Sholat ya Dek, dilakukan sholat, jangan sampai bolong Dek. Nanti kalau sholatnya bolong setannya masuk Dek. Semakin bolong maka jadi setannya masuk. Jangan sampai setannya masuk. Nanti kalau setannya masuk ngerusak Dek. Jadi setan itu tukang ngerusak. Ya, 5 waktu lakukan semuanya, sunah-sunahnya, qobliyah ba'diyahnya, terus lakukan. Ya, lihat nanti Dek di surat Al-Baqarah ayat 238 dan surat Al-Baqarah 45 dan 46 ya Dek. Yang ketiga, menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Dalam Al-Quran apabila disebutkan perintah mendirikan sholat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Karena antara sholat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab sholat pembersih jiwa, sedangkan zakat pembersih harta. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang sukar, karena zakat atau pengeluaran harta sendiri yang sangat disayangi. Loh Dek, sopo sing gak seneng yang namanya uang ya Dek, mesti sayang ya Dek. Nah, uangku sayang, tapi yo harus belajar ya Dek ya. Jangan sampai dengan uang itu nanti jadi beruang, ya, jadi beruang malah gak punya kasih sayang nanti ya. Oleh karena itu apabila ada perintah sholat selalu diiringi dengan perintah zakat, karena kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja tetapi harus pula disertai dengan harta. Oleh karena itulah sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, Allahumma sholli wa sallim alaih, para sahabat sepakat tentang wajib memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat dan hartanya. Loh Dek, diingatkan ya Dek. Sekarang ada donatur, ada infak, zakat ya Dek. Di kotak-kotak masjid itu sekarang luar biasa Dek ya, dibagi. Oh ini untuk yatim, oh ini untuk orang yang lemah, ini untuk masjid. Oh nah jadi kotak itu dibagi-bagi Dek ya. Sekarang sudah ada seperti itu, luar biasa Dek ya. Mudah-mudahan masjid-masjid yang ada di bumi ini menjadi masjid yang baik ya Dek. 4,
menepati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian. Segala macam janji yang telah dijanjikan wajib ditepati, baik janji kepada Allah serta sumpah dan nadar dan sebagainya, maupun janji kepada manusia, kecuali janji yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Allah, seperti janji berbuat maksiat, maka tidak boleh atau haram dilakukan. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata maka ia selalu berbohong, ya, berdusta dek. Apabila ia berjanji maka ia selalu tidak menepati janjinya. Apabila ia dipercayai maka ia selalu berkhianat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kelima adalah sabar dalam arti tabah, menahan diri dari berjuang dalam mengatasi kesempitan, yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi, penderitaan seperti penyakit atau cobaan. Nah, sekarang corona ini dia, ya dek, kita harus sabar dan tabah ya dek dalam peperangan, yaitu ketika perang sedang berkecamuk. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai dengan sikap, ucap, dan perbuatannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya dek, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini ya dek, surat Al-Baqarah ayat 177 menjadi pencerahan untuk diri kita. Keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dan sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.